Dia mengangkat Yen ke sofa saat gadis itu sedang tidur di samping ibunya dalam posisi duduk. Dia tak mau ada saat istrinya bangun nanti, seluruh badannya terasa sakit keninginan lama. Kenapa dia baru menyadari jika kehadiran Yen sangat berarti untuknya? Setelah menyakiti gadis itu terlalu banyak, dia menginginkan Yen terus di sampingnya, tapi dia juga tak bisa meninggalkan Erin begitu saja. Taeyang baru pulang dari kantor tidak melihat istrinya dimanapun. Seharusnya gadis itu sudah di rumah sejak tadi. Mereka memang bukanlah pasangan suami istri yang harmonis seperti pasangan yang lainnya. Taeyang dan Yen memiliki urusan masing-masing. Taeyang mengambil ponselnya lalu menghubungi Yen. Dia penasaran kenapa perginya Yen di jam yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Biasanya Yen berada di rumah duduk manis di ruang tamu sambil membaca buku atau melakukan hal lainnya. Yen memutuskan panggilan spirited saat Taeyong belum selesai bicara. Pria itu melempar ponselnya hingga terpecah belah. Dia memilih untuk membersihkan diri dan menunggu Yen pulang. Taeyong melihat jam. Tangannya sudah pukul 1 pagi. Yen belum juga pulang. Baru saja Taeyong ingin mencari gadis itu, Yen sudah muncul di balik pintu dan wajah lelah. Taeyong menarik tangan Yen dan kasar mengimpit tubuhnya di dinding. Yen menjamkan mata dan menarik nafas panjang. Kau tahu ini sudah pukul berapa, Yen? Kau dari mana saja? Seru Taeyong setelah meninggi di akhir kalimat. Dia memutar matanya. Dia lelah jika harus bertengkar dengan Taeyong seperti ini. Butik ucap yang singkat lalu menjauhkan diri dari Taeyong, tapi pria itu menariknya kembali, meremas bahunya kasar, matanya menyalang tajam membalas tatapan Taeyong yang tak kalah tajamnya. Dia pikir Yan takut dengannya. Tidak, Yan tidak pernah sekalipun terintimidasi dengan Taeyong. Apalagi, apakah habis bertemu dengan pria lain dan bercinta? Tanya Taeyong yang mengeluarkan matanya kaget. Apa dia serendah itu di mata suaminya ini? Aku bertemu dengan pria lain dan bercinta dengan mereka. Pada masalah, balas Yanacho. Dia sudah tak peduli dengan harga dirinya. Mungkin ini cara yang bagus untuk melepas diri dari Taeyong. Kau tema geram lalu meninggalkan dengan begitu saja. Dia tak melukai istrinya jika terus berada di sana. Taeyong langsung menginjak pedal rem dan keluar dari mobil. Untung saja di sana sedang sepi. Dia menghubungi seseorang untuk membereskan kekacauan ini. Taeyong pun langsung membawa orang yang ditabraknya keluar rumah sakit. Tapi ia bergetar. Taeyong takut jika orang itu meninggal. Sampainya di rumah sakit, dia bersembunyi di balik sebuah bilik. Setelah pihak rumah sakit salah satu anggota korban, seorang gadis berusia sekitar 20 tahun datang dengan tangisan keras. Apa kamu hanya tinggalkan aku? Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain apa? Gadis itu menangis di samping tubuh aku ayahnya. Tubuh pria berubah yang ditabrak Taeyong. Maaf nona, kami tak bisa menyelamatkan nyawa ayah anda, ucap dokter yang menangani pasien itu. Gadis itu ambruk terduduk di lantai menangis kepergian ayahnya.
Sering berjalannya waktu, Taeyong pun merasa nyaman bersama Erin. Dia samping rasa bersalahnya pada gadis itu, mereka menjalani hubungan di belakang Ian selama 2 bulan hingga Erin diusir dari apartemennya dan Taeyong membawa gadis itu ke rumah yang dia tinggali. Ian sedang berada di dapur, terkejut melihat Taeyong datang membawa seorang gadis muda. Dia hanya diam menatap 2 orang itu bergantian sampai Taeyong menjelaskan siapa gadis yang dia bawa. Lagi pula ini bukan pertama kali Ian melihat Taeyong bersama gadis lain. Dia juga pernah melakukan suami itu berciuman dengan di kantornya. Meski tak ada cinta di dalam hubungan rumah tangga ini, tapi apakah tidak ada keterlaluan membawa gadis lain hidup bersama dengan mereka? Dia istriku, Choyen, maaf aku tak memberitahu sebelumnya. Potong Taeyong. Erin sangat terkejut dengan pengakuan Taeyong, tapi dia tidak peduli jika pria itu sudah seorang istri. Kapan lagi dia memiliki kasih kaya raya yang bisa diperas dengan mudah seperti Taeyong. Siang malam saat Taeyong bawa kasihnya tinggal ke rumah, pria itu tak pernah lagi tidur di kamar mereka. Taeyong lebih memilih tidur di kamar utama bersama Erin. Setiap malam Ian mendengar suara 2 orang barat itu membuat hatinya semakin sakit dan merasakan seperti di neraka. Ian pun memutuskan untuk ke klub malam saat Taeyong mulai kegiatan panasnya dengan Erin dan pulang ke rumah saat sudah subuh. Matahari menerpa mata Ian. Gadis itu membuka matanya perlahan, mengerjak beberapa saat hingga akhirnya sadar ia sedang di rumah sakit. Ian mengalihkan pandangannya menuju ranjang Oma. Di sana Taeyong sedang menyuapi ibunya dan sesekali mengajak bercanda. Oh, kau sudah bangun. Oma tersenyum. Begitu juga dengan Taeyong. Lihatlah hatinya di depan ibu Ian terlihat natural sekali. Mungkin jika Taeyong menjadi aktor, dia akan mendapat penghargaan atas aktingnya itu. Aiko putriku, Oma sudah lebih baik setelah melihatmu dan Taeyong di sini. Ucapnya Cia mengusap rambut Ian dan Taeyong bergantian. Ian melihat Taeyong yang tersenyum lebar pada ibunya. Begitu juga dengan wajah Oma yang sudah terlihat lebih baik dari semalam. Selama ini yang diketahui keluarga mereka, Eren adalah teman Ian yang kehilangan apa rumahnya setelah disita oleh debt kolektor. Hingga mereka bawa Eren tinggal bersama. Cia sudah menganggap Eren sebagai anaknya sendiri karena gadis itu sangat sopan. Aku tak akan ke kantor hari ini. Aku ingin menjaga Om Anim di sini bersamamu. Taeyong tersenyum menggenggam kedua tangannya. Yang sudah saat mau aku melihat aktif Taeyong. Gadis itu bermisi pada Oma dan membawa Taeyong ke atap rumah sakit. Taeyong hanya mengikuti Yen tanpa bicara. Berhentilah bersikap manis depan ibuku. Aku tak mau membohong. Ya Oma lebih banyak lagi. Ia memohon pada Taeyong. Dia sudah tak kuat pura-pura di depan ibunya jika hubungan rumah tangganya baik-baik saja. Dia tak mau Oma terluka jika tahu sebenarnya. Biar saja dia yang merasakan sakit ini sendiri. Bersikap apa? Aku tulus ingin menjaga ibumu, Yen. Berhentilah Kim Taeyong. Aku mohon dari Yen. Taeyong tak mempedulikan gadis itu dan meninggalkan Yen kembali ke ruangan ibu mertuanya.
Apa ada apa kau kemari? Siapa yang beritahumu? Bisik Tiong Taein didengar siapa-siapa. Tadi pagi anak cuma datang ke rumah mengambil pakaianmu dan dia memberitahuku. Jawab Erin tanpa rasa bersalah sedikit. Kau tak mengatakan apa-apa pada dia kan? Tanya Taeyong. Memastikan jika Erin tak membuka rahasia mereka pada anak cuma tentang hubungan ini. Baiklah, kalau gitu aku pulang. Erin mencium pipi Taeyong sebelum pergi. Ia nanya dia melihat suami dan kekasihnya bermesraan depan ruang rawat ibunya. Sungguh tak punya perasaan, ia tak pedulikan mereka dan masuk begitu saja ke dalam. Apa kau bertemu dengan Erin di luar? Tanya Oma. Ia hanya mengangguk sembari tersenyum. Tentu dia bertemu. Dia juga melihat John bersama suaminya dan gadis itu. Taeyong mendekati yang lalu menjam puncak kepala istrinya dan duduk di sampingnya. Choi tersenyum bahagia melihat interaksi putri dan menantunya. Bukankah itu lebih baik? Aku tak suka berlama-lama di sini. Apa tak masalah jika sementara waktu ini kalian tinggal bersamaku sampai keadaanku pulih? Minta ya Choi. Dia memang ingin tinggal di rumah Oma tapi tidak dengan bersama Taeyong. Dia tak sudi Fred ikut bersamanya. Ya, dan Taeyong tampak seperti pasangan normal pada umumnya. Mereka tidur di kamar yang sama, lalu saat pagi Yen bangun lebih dulu menyiapkan sarapan lalu menyantapnya bersama Oma dan Taeyong. Tak lupa juga Taeyong mengumbar kemesraan di depan mertuanya yang diangkuti oleh Yen. Suatu hari ini mereka tinggal di rumah keluarga Yen di kawasan elit Gangnam-gu. Sayang, pagi ini aku ada rapat. Aku akan pulang setelah makan siang. Ucap Taeyong dan sarapan. Ia hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Sungguh dia tak peduli jika Taeyong pulang atau tidak. Justru lebih baik Fredo tidak kembali ke rumah ini. Ia sangat muak melihat aktingnya yang berlebihan di depan ibunya. Saat Thomas sedang di kamar yang istirahat, dia juga ikut mengistirahatkan dirinya di halaman belakang. Gadis itu berbaring pada kursi panjang di pinggir kolam renang. Hana cuma mendekati Yen dan duduk di samping gadis itu. Nona, panggil Hana cuma lembut. Yen membuka kacamata hitamnya dan menatap pas duduknya menghadap Hana cuma. Ada apa cuma? Tanya Yen. Hana cuma datang ke rumah Yen mengambil baju ganti untuk Yen dan Taeyong. Wanita parubaya itu sangat kaget melihat rumah Yen yang berantakan, pecahan kaca di mana-mana dan barang berserakan, serta foto pernikahan Yen dan Taeyong sudah pecah. Erin yang saat itu berada di rumah langsung keluar dari kamar setelah mendengar suara pintu dibuka. Dia kecewa ternyata bukan Taeyong yang datang, melainkan pembantu Yen. Ada apa dengan datang kemari? Tanya Erin seolah pemilik rumah. Sejak awal anak cuma tidak menyukai gadis itu. Erin hanya bersikap sopan depan majikannya saja, mengambil pakaian ganti untuk Nona Yen dan tuan muda. Apa yang terjadi? Kenapa rumah ini sangat berantakan? Tanya Hana Juma.
Memangnya di mana Tayong? Erin tak sopan, bukannya menjawab malah memberi pertanyaan lain. Tuan Muda dan Nona Ian sedang di rumah sakit tadi malam, penyakit jantungnya kambuh. Belas Najuma lalu meninggalkan Erin yang masuk ke kamar Ian. Tapi dia tak mau bertanya lebih banyak dan mempercepat aktivitasnya. Tak lupa dia membersihkan rumah Ian sebelum kembali ke rumah sakit. Saat Najuma sedang membereskan rumah, dia melihat Erin buru-buru pergi. Setibanya di depan kamar inapnya Joy, Najuma juga tak sengaja melihat Erin mencium pipi Taeyong. Saat itu juga Najuma tahu jika keadaan rumah tangga Ian tak baik-baik saja, dan itulah yang membuat Ian berubah menjadi berbeda. Najuma tak bisa menutupi kesedihannya melihat gadis kecilnya berusaha tersenyum agar terlihat baik-baik saja depan semua orang. Najuma langsung memeluk Ian dan menangis sembari mengusap rambut panjang gadis itu yang sudah dianggap anaknya sendiri. Jangan ditahan, sepas mengucap. Najuma detik itu juga Ian menangis keras-kerasnya di pelukan Najuma. Rasanya sakit sekali Najuma, aku tak tahan lagi. Aduh Ian, Najuma nggak tahu apa yang dirasakan Ian, tapi dia sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah masalah rumah tangga, dia tak berhak ikut campur, hanya Ian yang bisa menyelesaikan masalah mereka.